Ako ba, mahal? Kailan mo ako bubuntisin? Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film mantap-mantap yang berjudul Bula yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berfantasi hubungan mantap-mantap dengan setiap pria yang ditemuinya. Nah, bagaimana keseruannya? Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Meldy. Ia tinggal di perkampungan rumah susun dengan seorang bapak-bapak yang bernama Tuan Manny. Meldy bekerja di sebuah tempat laundry yang ia kelola dengan temannya yang bernama Gloria. Meldy, dyan ka na pala. Setiap customer yang menaruh cucian di sana, secara diam-diam Meldy membawanya pulang ke rumah. Ia pun menghayal berfantasi seperti mereka, lalu mengulek-ulek Tuan Manny sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari, saat Meldy mengantar pakaian laundry untuk customer yang bernama Celine, ia tak sengaja mendengar suara mantap-mantap yang membuatnya penasaran, dan ia pun lalu mengintipnya. Sepulang Meldy ke tempat usahanya, ia tak sengaja mendengar percakapan dari Gloria dengan customer mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana, Gloria meminta agar anaknya bisa magang di tempat customer itu. Dan demi ambisi anaknya menjadi seorang dokter, di hari berikutnya, Gloria meminta izin kepada Meldy untuk pulang lebih awal guna mencari uang tambahan untuk mengambil pekerjaan yang lain. Kailangan ko kasi mag-extra ng labada. Pada suatu hari, datang seorang polisi tampan yang bernama Jacob. Ia merupakan kekasih dari Celine. Pada saat itu, ia datang untuk mengantarkan cucian. Meldy pun berbasa-basi jika ia sering mengantar laundry mereka ke apartemen, dan memuji Celine yang sangat beruntung memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana Jacob pun curhat jika ia malah kasihan dengan Celine akibat sering ditinggalnya bekerja. Itu dikarenakan belakangan ini terdapat kasus pembunuhan berantai di sekitaran kota mereka, dan kasus tersebut belum terpecahkan. Sesudah Jacob pergi, Meldy pun bergosip dengan Gloria jika ia pernah mengintip mereka sedang cangkul-mencangkul, dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Meldy penasaran dengan kaos merah yang tidak ada di sana, dan menduga-duga jika Celine ada main serong dengan orang lain. Wala nga po dito eh. Tak disangka, Jacob meninggalkan kunci apartemen dari dalam cucian. Tentunya, kesempatan itu pun digunakan Meldy untuk masuk ke kamar mereka. Saat Celine Jacob pergi keluar makan malam bersama, di kamar itu Meldy pun menghayal menjadi Celine dan mencakul-cakul bersama dengan Jacob hingga membuat Melin ketiduran di sana. Tak berselang lama, sayup-sayup suara dari Celine Jacob pun terdengar. Secara diam-diam, Meldy pun keluar dan kabur dari tempat tersebut. Obsesi Meldy tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Celine dan juga Jacob, yang dikala itu sedang makan malam di sebuah restoran Jepang bersama-sama. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Meldy setibanya di rumah. Berbekal ikan cadar yang digulung berantakan, ia pun menyuapi Tuan Manny yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Meldy tersebut. Lantas pada esok harinya, terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya, sembari menyuruh ibunya untuk mencucikan pakaian pribadinya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun lantas emosi membentak Gloria, dan sesudah itu meninggalkan ibunya begitu saja. Lalu pada siang harinya, datang seorang pria yang membawakan cucian kotornya. Ternyata itu merupakan pihak agensi dari Celine, dan merupakan pria yang dilihat Meldy di apartemen Celine beberapa hari yang lalu. Sesudah itu, ketika Meldy membawakan cucian bersih Celine ke apartemennya,
Di sana Celine menanyakan kepada Melody apakah ia mengetahui orang yang bisa membantunya membersihkan apartemen. Karena Celine sangat sibuk untuk meeting dengan kliennya, sehingga ia tak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Melody. Ia pun menjawab jika ia bisa melakukannya dan berbohong jika ia sedang libur bekerja, sehingga bisa membantunya membersihkan apartemen. Ngayon, sure ka? Celine pun sangat senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Melody masuk ke apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan, sekaligus menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Melody justru berfokus ke arah air keras yang berada di belakang Celine. Celine pun berkata jika itu ia dapatkan dari bagian produk endorse yang ia pasarkan. Sponsor mo din po yun? Lalu saat Celine berangkat bekerja, secara diam-diam Melody mengikuti hingga ke parkiran, dan ia sangat emosi ketika melihat Celine sedang cipika-cipiki dengan agensinya di dalam mobil. Baka mali tayo. Singkat cerita, pada esok harinya, Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya. Namun ibunya berkata jika miliknya belum dilondir karena masih mengantri cucian customer yang lainnya. Albert pun tak peduli, ia justru memberikan ibunya cucian kotor yang baru. Melody yang melihat Gloria diperlakukan seperti itu menjadi sangat emosi. Dia pun membuat rencana dengan menjebak Albert menjadi tersangka dari kasus pembunuhan berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Melody pun menanyakan perihal kasus yang Jacob tangani. Di sana Jacob berkata jika ia belum mendapat satupun petunjuk, dan hal itu membuatnya ingin menyerah. Lalu Melody menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan mengirim opini seakan-akan semua kasus yang terjadi ialah perbuatan dari Albert. Jacob yang termakan omongan dari Melody lantas mencurigainya, dan ia pun memoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya, Melody berpura-pura mengantarkan cucian bersih ke apartemennya tempat si Celine. Ketika Celine lengah, ia pun lalu mengikutinya yang ternyata Celine mengunjungi apartemen agensinya. Mereka pun cangkul-mencakul hingga kelelahan. Namun sialnya, mereka tak mengetahui jika secara diam-diam Melody masuk ke dalam apartemen. Berbekal air keras itu, Melody melukai Celine berserta agensinya itu. Jacob yang tahu jika kekasihnya main corong dengan agensinya itu menjadi sangat histeris, bercampur rasa emosi. Di satu sisi, Gloria juga sangat histeris ketika anaknya ditangkap pihak kepolisian sebagai tersangka dari kasus kematian tersebut. Sesudah itu, Melody pun berusaha mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan Celine. Di sana Melody berpura-pura simpati dan mencoba memberi Jacob semangat serta memberikan perhatian. Sekian hari, hubungan mereka semakin dekat dan Melody mengajaknya untuk menghabiskan waktu dengan bersama. Ketika obsesinya telah tercapai, Melody pun berkata jika ia sudah tak lagi membutuhkan Tuan Manny. Ternyata dahulu, Tuan Manny ialah majikan dari Melody yang saat itu ia bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Tuan Manny memiliki penyimpangan di mana ia suka mencakul ladang persawahan milik anaknya sendiri. Melody yang melihat hal itu merasa sangat iri dan terobsesi juga ingin dicangkul ladang persawahannya oleh Tuan Manny. Lalu ketika anak Tuan Manny curhat perihal perilaku ayahnya, di sana Melody berpura-pura kasihan kepadanya. Dan sesudah itu, ia lalu meninggalkannya seketika. Itu dimaksudkan agar Tuan Manny hanya memiliki satu pilihan, yaitu mencakul ladang persawahannya. Pinapasuot niya ako ng mga... Setelah itu, Melody pun menemui Tuan Manny. Namun sikap dari Tuan Manny justru menolak Melody, dan hal itu tidak sesuai dengan imajinasinya Melody. Melody yang emosi lalu mengempaskannya hingga membuat Tuan Manny menjadi seperti saat ini. Namun kini Melody telah memiliki Jacob
sehingga ia tak membutuhkan Tuan Manny lagi. Melody lalu membuatnya meninggoy dan lalu membuangnya ke dalam sungai. Beberapa bulan telah berlalu. Kini Melody telah hamil, hasil kerja kerasnya bersama dengan Jacob. Tak berselang lama, Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya jika Tuan Manny dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Jacob pun bergegas kembali bertugas, dan di satu sisi Melody terlihat sangat panik. May natagpuan daw bang... Lalu pada malam harinya, Melody menghayal jika ia dikunjungi oleh putrinya Tuan Manny yang membuat mereka bertengkar hebat di tempat laundry. Padahal ternyata itu ialah customer lain yang sedang mengambil cuciannya di sana, dan Melody tak sengaja telah membuatnya meninggoy. Tentu kejadian itu pun dilihat oleh Jacob, dan Jacob baru menyadari jika selama ini orang yang ia cari-cari ialah Melody sendiri. Melody dan Jacob pun berduel di sana, yang dimana pada akhir cerita kini Jacob pun kalah dan ia pun menjadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tak berdaya dan menjadi pengganti posisi Tuan Manny yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Melody dan tidak bisa melawannya. Dan film pun tamat.